Selamat siang Pak Juliardi. Siang. Gimana Pak, sehat nggak Pak hari ini? Alhamdulillah selalu sehat. Mudah-mudahan terus sehat. Amin. Jadi kita memang rencananya jam 1 tadi ya. Cuman Oke, sempat diundur mau jadi jam 2, tapi akhirnya kita majuin aja karena takut masih. terlalu sore. Seperti yang memang sudah kita janjikan kepada para ada followers juga di Instagram Ah, dan juga di JSP juga, kita informasikan bahwa akan ada semacam soft launching ya via Instagram Live. oke, Dan saya nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan, Pak, oke, sure. terkait dengan buku CMMLK yang versi 2024. Ya, Itu. Mungkin nggak berlama-lama, kita langsung nanya aja. Ini udah ada beberapa orang sih, Pak. oke. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Siang, selamat hari ulang tahun Selamat siang. Republik Indonesia ke-79. Nah, pada bilang Assalamualaikum, semoga sehat terus Pak Ya, Juliardi. terima kasih. Ya, baik. Oh ya, nanti buat teman-teman yang punya pertanyaan terkait buku ataupun misalnya yang lainnya bisa tolong ditanyakan di nanti kita buat question box atau gimana. Di kolom komentar aja sih, nanti kita akan polling lalu kita akan coba tanya ke Pak Juliadi secara langsung. Oke, Pak. Mungkin yang pertama ini sih Pak, dulu waktu Hmm, Bapak nulis buku si CMMLK yang Ya, versi 1 dan versi yang sekarang 2024, ya. sebenarnya motivasinya apa sih Pak? Sebetulnya ini tidak jauh dari apa yang sering saya sampaikan, bahwa berinvestasi di pasar modal tidak ada bedanya dengan kita mencoba menjadi pemilik sebuah perusahaan, menjadi pemilik sebuah bisnis. Hmm. Nah, sebagaimana halnya kalau kita mau berbisnis, tentu saja kita harus menghitung apakah bisnis ini bisnis yang baik, yang bisa memberikan imbal hasil buat kita, yang berniat untuk investasi, menggunakan dana yang kita sebetulnya bisa konsumsi, tapi kita tunda konsumsi itu, diganti dengan investasi supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak di masa yang akan datang. Inilah benang merah dari buku Cara Mudah Memahami Laporan Keuangan. Karena untuk kita mengetahui apakah ini bisnis yang bagus atau tidak, kalau kita tidak memahami laporan keuangan, bagaimana caranya kita bisa tahu hal itu? Inilah esensi dari kenapa buku ini saya tulis. Oh, oke, baik Pak. Sebelumnya kan saya pernah dengar Bapak tuh rencananya mau nulis 2 buku langsung soal Ya, ya, investasi, tapi ternyata harus di pause dulu untuk bikin si cara mudah. ya. Emang seberapa banyak Pak waktu itu yang Banyak sekali yang menanyakan, istilahnya kan, ya, saya kan latar belakang pendidikannya bukan ya, keuangan, bukan akuntansi. Apa mungkin saya ya. bisa tahu apa yang ditujukan dalam laporan keuangan itu? Sebagaimana halnya dengan investasi di pasar modal, sama. Untuk bisa memahami laporan keuangan itu bukan hal yang sulit. Banyak yang membuat, banyak orang yang membuat hal itu kan dibuat menjadi sulit. Tetapi ya itu pilihan kita. Kita mau bikin sulit atau kita bisa membuat hal itu lebih mudah. Buat saya, seperti saya sudah tekankan berkali-kali, kita cukup fokus kepada metrik-metrik tertentu saja dari laporan keuangan yang memang diperlukan untuk kita melakukan investasi. Di luar itu, ya biarkan aja itu urusannya para akuntan. Kita fokus kepada yang kita perlu aja untuk melakukan investasi. Iya, Pak. Jadi harusnya sih siapapun bisa ya Pak mengerti Bisa, si bisa. Pokoknya asal bisa pakai kalkulator, tambah kurang, itu pasti bisa memahami laporan keuangan. baik, Pak. Banyak juga yang nanya, ini kan
yang beli buku cara mudah memahami laporan keuangan versi satu tuh sebenarnya udah banyak banyak sekali, Iya, Pak. iya. Sehingga keluarnya buku yang kedua ini orang-orang tuh pada bertanya, eh, apa sih Pak bedanya Hmm. dengan yang 2024 dengan versi yang tahun lalu sekitar 2019 ya Pak kalau Ya, nggak salah. iya 2019. 2019. Jadi semenjak 5 tahun itu ada pertambahan apa di versi 2024 ini? Sebelum saya bicara itu, seperti tadi ditanyakan Ilham kan, keinginan untuk membuat CMMLK itu karena ada dorongan orang yang bertanya. Sehingga mungkin ada constraint waktu juga. Ya. Gimana caranya dalam waktu yang segera mungkin saya siapkan kerangka dasar pemikiran tentang laporan keuangan. Dan pada saat itu bukan karena asal ada contohnya, tetapi dengan pemikiran bahwa data-data yang ada sudah cukup untuk mendukung kerangka pemikiran. Nah, kan dalam perjalanan 4-5 tahun ini, zaman itu mana ada orang bicara soal Goto, mana ada orang bicara Bukalapak. Iya. Dalam 5 tahun terakhir ini kan dinamika pasar modal itu demikian berubah. Jumlah investor semakin banyak, investor asing juga semakin banyak yang masuk ke Indonesia. Demikian pula keragaman dari emiten yang melakukan IPO di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia. Karena itulah buku revisi ini ditambah dengan laporan-laporan keuangan yang lebih baru dibandingkan dengan pada saat itu dibuat di tahun 2019. Ada sebagian laporan keuangan tahun 2023 sudah bisa kita pakai. Yang saya harapkan dengan tambahan kerangka pemikiran itu, dengan tambahan contoh-contoh itu, apa yang mereka sudah pahami dari laporan keuangan terdahulu, saya harapkan bisa semakin meyakinkan kebenaran apa yang saya sebut the underlying truth itu. Kalau perusahaan itu perusahaan yang baik, kita bisa sambung tuh ceritanya itu dengan laporan keuangan yang lebih baru. Dan kalau itu terjadi sambungan yang sudah dijelaskan di buku yang lama, kita bisa melihatnya dibuktikan dengan pergerakan harganya sejak tahun 2019 itu. Pergerakan harga itu hanya mungkin terjadi dengan didukung oleh kinerja perusahaan yang ditunjukkan dalam laporan keuangannya yang terakhir. Baik. Sebelum kita ke sana, mungkin ini sih Pak, kemarin tuh kita udah buka untuk yang saya batch 1 tapi udah habis. Iya, iya. Cepat sekali dalam 2 hari ya. Terus mungkin di sini juga ada yang nanya, Pak Juliardi kalau misalnya mau beli buku itu, sebenarnya channelnya di mana aja sih saat ini Pak? Sebetulnya sejak dari dulu buku kita itu hanya dijual di counternya Sahamku di Tokopedia. Ya. Kalau orang membeli buku di luar itu kan berarti buku palsu. Dan banyak sekali sih Pak yang banyak sekali. Mungkin karena bermanfaat sih cara model. Sangat bermanfaat bukunya gitu. Jadi gitu ya teman-teman bahwa kita hanya satu channel saat ini di Tokopedia. Sama itu satu yang edisi digitalnya kan kita jual di Google Play. Oh iya betul. Jadi untuk fisiknya kita ada di Tokopedia Sahamku. Mulai hari ini ya, mulai per jam tadi 13 kita udah mulai bisa diorder lagi karena sebelumnya itu sold out semuanya Pak. Okay. Kita baru batch baru lagi dan ya tapi jangan sampai ketinggalan lagi sih. Dan jangan sampai beli buku bajakan lagi. Dan jangan beli buku bajakan lagi gitu. Dan kita punya versi digitalnya juga di Google Play Books, tapi nanti mungkin akan kita update lagi ya dengan yang versi terbaru. Jadi mungkin untuk teman-teman yang digitalnya bisa setelahnya lah, beberapa hari setelah ini. Seperti itu Pak. Terus ada yang nanya Pak dari @rudianto.liang. Dia bilang selamat siang Pak Juliardi. Selamat siang. Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik.
Ya. Izin bertanya Pak, apakah buku lanjutan Cara Simpel Berinvestasi di Pasar Modal volume 3 akan terbit? Atau ada rencana nggak Pak dalam waktu dekat? Karena kan udah Sebetulnya banyak kejadian Pak buku yang akhir-akhir ini. baru sudah banyak saya minta untuk disiapkan dan sudah mulai diedit-edit. Tetapi kan itu kembali lagi saya harus edit lagi. Nah, itu mungkin akan makan waktu. Tetapi yang ingin saya tekankan, sebetulnya apa yang saya tulis di buku itu sudah secara mendasar bisa digunakan untuk orang yang memang ingin melakukan investasi. Jadi sebetulnya saya akan merasa senang kalau tidak ada orang yang nanya lagi, ada buku baru nggak gitu loh. Karena buku yang pertama itu dan buku yang kedua ditambah dengan catatan-catatan saya berikutnya di Instagram dan mungkin buat yang jadi JSP member tambahan di setiap minggu itu kan saya suka berikan tambahan catatan itu. Sebetulnya saya harapkan itu sudah cukup lengkap untuk Anda bisa melakukan investasi di pasar modal. Tetapi ini kan baru jalan berapa nih? 4 tahun, 5 tahun kan? Iya. Ya jangan terlalu cepat berharap gitu loh. Masih pendek. Waktu 4-5 tahun itu kalau kita lihat kerangka perjalanan investasi yang sangat panjang 20 tahun, 30 tahun gitu. Iya, Pak. Jadi mungkin kita harus tunggu beberapa saat lagi ya sampai nanti ada fenomena terbaru Iya, lagi jadi gitu. secara basic sebetulnya Sudah selesai ya. sudah semua saya sampaikan. Dan itu mungkin bisa bisa dicek lagi nanti dengan peristiwa-peristiwa di pasar di Bursa Efek Indonesia yang setahun ini kan kita lihat nih sangat buruk sekali kan kondisinya. Tapi itulah bagian dari apa yang harus Anda lewati gitu. Iya, ya betul, Pak. Kembali ke buku, sebenarnya ada juga pertanyaannya seperti ini, Pak. Kalau di buku CMMLK versi yang 2024 atau versi sebelumnya, itu ada contoh saham luar negerinya nggak Ya, sih, Pak? ada. Dan Karena sering kan saya mengatakan tujuan saya membuat buku CSBPM maupun CMMLK itu untuk memberikan kerangka dasar investasi. Nah, dengan kerangka dasar itu, apakah kita berinvestasi di Bursa Efek Indonesia ataukah di Amerika, di Eropa, di Hong Kong, di Jepang, kita bisa menggunakan prinsip yang sama. Tidak ada istilahnya itu, kalau di Amerika begini caranya, kalau di Jepang begini caranya, sama. Sehingga saya justru mengharapkan dengan kerangka dasar investasi yang sama itu, investor kita juga bisa melakukan membandingkan investasi yang ditawarkan di luar dibandingkan dengan apa yang saat ini ditawarkan Bursa Efek Indonesia. Iya, ya. Jadi untuk yang nanya itu sebenarnya kita bisa mengaplikasikan ya apa yang ada di sini ke luar negeri karena sama secara metode sama. Iya. Boleh diceritain Pak untuk susunan bukunya secara singkat? Kita kan ada sebenarnya dari awal sampai akhir tuh kurang lebih isinya gimana sih Pak? Jadi kan tadi sudah saya sampaikan kerangka dasarnya kenapa kita perlu memahami laporan keuangan. Ya. Karena yang setiap hari kita lihat adalah harga di pasar. Ya. Kita melihat harga belum berbunyi apa-apa. Ya. Kita harus bandingkan dengan sesuatu. Sama seperti kalau misalnya ada orang nawarin kepada kita, beli dong bisnis nih harganya 10 juta. Kan tidak mungkin kita bilang, ya deh gua beli 10 juta. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin Nggak kan? mungkin. Nah, hal yang nggak mungkin itu, sekarang ini sangat mungkin terjadi di bursa kan. Iya. Orang dengar dari temannya, lagi banyak yang beli nih, harganya 50 perak, bakal naik nih. Iya. Orang bisa segera terdorong untuk membeli kan. Iya, Pak. Nah, dengan kerangka berpikir yang berbeda, maka
saya membuat buku itu untuk menjawab satu pertanyaan lagi, yaitu membandingkan harga dengan apa yang kita dapatkan dari perusahaan itu. Nah, apa yang kita dapatkan itu hanya bisa kita lihat melalui laporan keuangan. Laporan keuangan baik yang dulu, yang pertama, maupun yang baru ini kerangka berpikirnya sama. Laporan keuangan itu cuma 3 jenis. Satu neraca, kedua laporan rugi laba, yang ketiga cash flow statement. Nah, jadi dalam buku ini dengan kerangka urutan berpikir itu saya jelaskan apa makna dari masing-masing laporan keuangan itu dan akun yang terdapat di dalam laporan keuangan itu dan kaitan satu sama lain. Karena selalu ada kaitan apa yang disajikan di dalam neraca, yang disajikan di dalam laporan keuangan dengan cash flow statement, itu ada benang merahnya, ada kaitannya. Nah, dengan pemahaman itu saya harapkan bahwa pada saat kita membeli, kita tahu apa yang kita beli dan apakah kita membelinya dengan harga yang wajar atau tidak. Iya, benar-benar, Pak. Dan kita sebenarnya masih nunggu ada pertanyaan lagi atau enggak dari ini ya. Karena sekedar informasi bahwa nanti sekitar tanggal 31 Agustus ya, bahwa akan ada book launch di Bandung. Itu bisa dibeli juga untuk tiketnya di Tokopedia. Cuman stoknya sekarang sisa sangat sedikit, Pak. Sisa belasan. I see. Iya. Jadi memang sangat limited. Jadi kalau misalnya mau teman-teman sekaligus dijelaskan juga lebih mendalam di hari Sabtu ya, Sabtu 31 Agustus di Bandung. Informasi lengkapnya di Tokopedia. Mungkin teman-teman bisa check out juga di sekarang gitu ya. Karena sebelum memang habis. Karena jarang juga Pak Jo ada event seperti ini. Seperti itu Pak. Terus saya ingin nanya ini deh Pak. Untuk orang biasa, Pak, maksudnya bukan akuntan juga, baru mau belajar di pasar modal, idealnya belajar laporan keuangannya itu dari mana sih, Pak? Kalau Bapak kepikirannya gitu, Pak. Jadi, tadi saya katakan kan, kalau dia memang niatnya mau melakukan investasi, berarti merupakan satu keharusan untuk dia mengerti laporan keuangan. Dengan pemikiran seperti itulah sebetulnya buku ini saya bikin, yaitu sesederhana mungkin untuk orang yang bukan latar belakangnya akuntan atau keuangan bisa memahami apa yang ditunjukkan laporan keuangan. Kan kalau kita bicara neraca, ini kita bicara sama halnya misalnya Anda mau bikin coffee shop 1. Kongsian dengan 3 orang. Urunan. 10 rupiah, 10 rupiah, 30 perak tuh. Itu di neraca kita tahu tuh. 30 perak itulah cash muncul di neraca. Lawannya apa? Akuntansi itu ilmu yang paling gampang. Karena kalau ada sebelah kiri 30 perak, sebelah kanannya harus ada 30 perak. Harus seimbang. Itulah muncul entry pertama tuh. Kalau orang urunan 30 perak, sebelah kanannya muncul modal. Nah, jadi dengan cara itulah, urutan seperti itulah yang saya tunjukkan di buku ini. Nah, setelah uang terkumpul, kan mulai berpikir nih, mesti beli mesin, mesti beli meja, atau mesti bikin kafenya. Uang 30 rupiah itu kemudian digunakan untuk beli mesin kopi atau beli meja, berubah bentuk tuh. Yang tadinya cash berubah bentuk menjadi menjadi kursi atau menjadi mesin kopi. Modalnya belum berubah tuh. Nah, jadi urutan-urutan seperti inilah yang saya harapkan untuk orang yang betul-betul mau belajar investasi, mengetahui tentang apa sebetulnya yang bisa ditunjukkan oleh laporan keuangan.
Baik. Sebenarnya tiap angka itu menunjukkan ada ceritanya Ada sendiri. ceritanya. Kalau misalnya mau dikulik tuh ada ceritanya sendiri ya, Pak. Dan Itu kebayang gitu. itu sebabnya kenapa saya berikan ilustrasi contoh real Ya, laporan keuangan emiten di Bursa Efek Indonesia dan sebagian emiten di Amerika atau di Eropa, dan kemudian kita bisa bandingkan tuh yang tadi saya sampaikan. Apakah di Amerika, apakah di Eropa, ataukah di Indonesia kita investasi? Sama cara berpikirnya. Dengan memahami, katalah kita mau fokus dulu ke perusahaan di Indonesia, dengan memahami laporan keuangan Indonesia, emiten Indonesia, kita bisa melakukan aplikasi yang sama pada saat kita udah siap untuk melakukan investasi di luar. ya, ya. Oke. Saya lihat dulu komentarnya ya, Pak ya. Oke. Oke. Mungkin pertanyaannya akan saya buat seperti ini. Untuk pemula, Pak, ya. Saat lagi membaca laporan keuangan, ada nggak sih Pak kesalahan-kesalahan yang memang suka dilakukan, kayak apakah nggak, saya kan sering lihat orang-orang tuh dengan lihat pernya saja atau PBV-nya saya atau DER-nya misalnya seperti Unilever menunjukkan perusahaan itu, utangnya banyak sekali. Pertama mungkin saya mesti sampaikan bahwa tentu saja tidak fair Ya. kalau orang yang mau belajar laporan keuangan, katakanlah dia sehari baca buku itu, terus besok udah sama pahamnya dengan orang yang udah belajar akuntansi 3 tahun, 4 tahun. Kasihan dong yang udah belajar 3 tahun, 4 tahun. Iya benar Pak. Ya. Okay. Itu satu. Yang kedua, pada saat kita melihat laporan, berarti kita bisa langsung terapkan sebagai modal untuk kita melakukan investasi. Hai, betul. Karena ada beberapa metrik tertentu yang tadi saya sampaikan yang bukan lebih penting. Maksud saya urutannya mungkin ya di atas metrik yang lain. Tetapi saya mengharapkan bahwa dengan memahami secara bertahap urutan-urutan metrik itu, dan kemudian dengan jalannya waktu dan contoh yang ada, bisa lebih paham kaitannya antara metrik yang satu dengan yang lain, kita bisa mengambil kesimpulan yang lebih komprehensif ketimbang misalnya tadi dikatakan pokoknya asal PI-nya 5 udah pasti bagus, pasti murah. Pak. Belum memang PI 5 itu PI murah, PI yang rendah, tapi bukan berarti itu bisa menjadi investasi yang baik juga. Karena sering saya sampaikan contohnya kan, kalau kita menyimpan uang di Sun dapat 7%, kita kan tahu itu tahun berikutnya naik 7% itu nilai investasi kita setiap tahun tuh. Nah, jadi saya harapkan metrik-metrik itu tidak dilihat secara berdiri sendiri. Kita bisa dengan contoh-contoh yang ditunjukkan itu, kita bisa kaitkan satu sama yang lain. Kan saya juga sempat berikan contoh misalnya tentang Unilever. Kan current ratio yang baik itu biasanya kalau dia di atas 1. Kalau current ratio di atas 1, artinya kewajiban perusahaan yang muncul dapat dipenuhi oleh aset perusahaan yang ada. Tetapi dalam kasus Unilever misalnya current ratio-nya itu justru di bawah 1. Tetapi bukan berarti ini menjadi masalah buat Unilever. Unilever itu rating pinjamannya lebih baik dari pemerintah Indonesia. Setiap saat bank bakal ngantri itu ngasih pinjaman ke Unilever. Jadi ada kasus-kasus khusus yang kita harus lihat. Kasus yang lainnya misalnya, tadi kan
kita sudah berikan contoh PI 5 udah pasti bagus deh. Belum tentu. Iya. Gimana kalau perusahaan itu memiliki hutang yang demikian besar? Iya. Kan kita harus lihat lagi tuh debt equity ratio-nya. Tidak hanya bicara soal PI aja. Satu lagi contoh yang berbeda dari itu misalnya PI 20. Wah, PI 20 tinggi banget. Iya, Mahal nih. Belum tentu. Iya. Bagaimana kalau dia ada penemuan baru dan dia tumbuh tahun depan, earning per share-nya tumbuh 50%. Kalau dia tumbuh 50%, PI-nya yang 20 itu menjadi tidak berarti. Tahun depan udah menjadi 10. Kalau tumbuh lagi yang sama, tahun keduanya udah tinggal 5. Nah, jadi metrik-metrik itu jangan diperhatikan atau ditempatkan secara berdiri sendiri-sendiri. Oke. Nah, itu juga biasanya para pemula langsung kayak tadi Bapak bilang PI 5 murah, saatnya beli seperti itu. Tadi juga ada pertanyaan sih dari Pak Riki, ada nggak pembahasan PI ratio atau PBV? Ada, memang ada, cuman memang ada hubungannya dengan metrik-metrik yang lain gitu ya Pak ya? Iya, dan ada metrik-metrik tertentu yang memang dengan mudah kita terapkan untuk jenis perusahaan tertentu. Seperti sering saya katakan price to book value. Itu kan sangat relevan untuk perusahaan-perusahaan seperti properti. Tetapi tidak mungkin kita gunakan price to book value untuk perusahaan-perusahaan yang saya sering sebut sebagai capital efficient company. Nama aja capital efficient company, capitalnya sangat kecil. Dia tidak membutuhkan kapital yang besar. Tetapi return yang dihasilkan oleh capital yang kecil itu bisa menghasilkan return yang tinggi buat perusahaan itu. Karena itulah price to book value perusahaan-perusahaan capital efficient itu biasanya tinggi sekali. Mastercard, LV, Visa. Jadi dalam kasus di Indonesia itu Unilever misalnya. Dan yang harus diingat, pada saat kita berbicara laporan keuangan, katakanlah kita lihat laporan keuangan Juni 2024. Itu kita bicara tentang masa lalu. Investasi kan kita berbicara tentang masa depan. Misalnya, tadi kita katakan PI 20 nih. Perusahaannya batu bara. Mahal nih. Belum tentu kesimpulan itu. Kita kan sudah lihat nih, tanggal 1 Juli itu, tiba-tiba harga batu bara naik. Antisip atau laporan keuangan yang akan dilihat adalah laporan keuangan kuartal ketiga. Nah, jadi hal-hal semacam ini yang kemudian kita harus perhatikan. Kembali lagi, tidak mungkin kita hanya melihat satu metrik secara berdiri sendiri. Baik. Pertanyaannya terlalu teknis seperti perusahaan A bagaimana dampaknya ke saham treasury yang dihapuskan atau seperti apa gitu. Terus juga banyak juga pertanyaan yang cukup teknis tapi mungkin kita nggak akan bisa bahas di sini Pak karena terlalu panjang, terlalu teknis lah. Terlalu teknis dan tapi mungkin kalau ya dalam acara bedah buku itu bisa aja Betul. Karena di acara bedah buku yang nanti akan dilaksanakan 31 Agustus 2024 waktunya lebih panjang. Waktunya lebih panjang. Kita startnya dari pagi sampai sekitar setengah hari, Pak. Di situ mungkin kita akan bisa bahas pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis soal laporan keuangan dan sesuai dengan laporan keuangan yang terbaru juga ya yang ada di buku juga seperti itu. Jadi mungkin kita live-nya cukup sampai sini hari ini Pak gitu. Nanti mungkin kalau ada informasi kita akan informasikan lewat Jesira ataupun lewat Instagram Pak Juliardi sendiri gitu ya Pak ya. Terima kasih untuk semua yang hadir, ada 100 orang Pak di hari 17 Agustus ini Pak. Siang-siang belajar laporan keuangan. Terima kasih banyak. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu.
di bedah buku ya, yang sebenarnya tiketnya sangat tinggal dikit, saya tinggal 16 gitu. Oke, paling segitu aja ya Oke, Pak ya. Terima ya, kasih thank banyak you. atas waktunya Pak. Ya. Oke, mari.